Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Hinanda dari kelas 3C D4 Manajemen Pemasaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena COVID-19 bagi pasar. Di sini yang saya bahas ada dua pembahasan, yaitu mengenai perubahan pasar yang terjadi dari aspek perilaku konsumen dan perilaku bisnis. Yang pertama yaitu perilaku konsumen. Nah, di sini tuh krisis COVID-19 kan telah begitu ekstrim mengubah perilaku konsumen. Pada dasarnya itu hanya sementara, namun juga bisa berubah secara tetap membentuk new formal. Nah, pada perilaku konsumen ini saya membagi menjadi dua, di mana perubahan itu sangat ketara sekali. Yang pertama yaitu perilaku dalam mengkonsumsi media, dan yang kedua perilaku dalam pembelian barang. Di mana perilaku dalam mengkonsumsi media ini bisa dilihat dari penggunaan masyarakat atau konsumen yang menggunakan media televisi, terus menggunakan radio, terus menggunakan sosial media lainnya, streaming, dan lain-lain sebagainya. Jadi dilihat dari faktor itu semuanya dan dari media itu semuanya, masyarakat tuh udah beralih menggunakan itu semua daripada harus keluar-keluaran lagi. Soalnya kan udah ada imbauan juga dari pemerintah bahwa lebih baik itu kan di rumah aja, seperti itu. Jadi di sini penggunaan TV itu juga udah meningkat 25%, terus kayak Netflix juga sahamnya udah naik. Jadi ini menandakan bahwa masyarakat tuh emang bener-bener memakai di rumah tuh dengan hal-hal yang berhubungan dengan media, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu perilaku dalam pembelian barang, di mana perilaku dalam pembelian barang ini bisa dilihat melalui perilaku di mana konsumen tuh lebih banyak beli online. Jadi nggak langsung ke toko, jadi kita tinggal buka HP, aplikasi, order, udah selesai gitu aja. Jadi lebih singkat, lebih mempersingkat semuanya lah, lebih efektif aja kayak gitu. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan mengenai fase perilaku konsumen saat terjadi COVID-19. Nah, di sini saya memberikan 3 fase perilaku konsumen, di mana fase yang pertama ini merupakan fase di mana WHO menetapkan COVID-19 pandemi yang menyebar ke seluruh dunia. Jadi di sini itu masyarakat tuh udah kayak was-was gitu, soalnya kan udah ada penetapan dari WHO sendiri seperti itu. Jadi di sini tuh keputusan yang diambil sama masyarakat, terlebihnya sebagai konsumen, itu kayak mudah terpengaruh gitu dengan berita dan hoax. Jadi pengambilan keputusan itu diambil secara spontan. Nah, psikologi belanja konsumen ini dikatakan tuh nggak stabil dan fluktuatif atau bahkan impulsif, jadi tanpa terencana sama sekali. Jadi kalau mendengar berita apa, hoax apa tuh kayak udah kepikiran, beli ini aja, beli itu, jadi kayak sama sekali nggak ada di rencana awalnya. Terus yang kedua yaitu fase dimana pemerintah mengumumkan jumlah terinfeksi melonjak. Nah, setelah pemerintah mengumumkan jumlah terinfeksi melonjak ini, sebagian besar masyarakat yang menjadi konsumen tuh kayak lebih memilih belanja online dan layanan food delivery. Jadi daripada mendatangi toko, restoran itu, jadi lebih baik kayak pesen langsung lewat online aja. Jadi kayak lebih takut gitu, yang aslinya tuh awalnya udah was-was, sekarang jadi takut buat keluar, buat beli barang-barang atau beli makanan. Terus yang selanjutnya yaitu fase yang ketiga, yaitu ketika jumlah yang meninggal menjadi banyak. Nah, setelah fase 1 tadi was-was, fase 2 itu takut, fase ketiga itu lebih takut lagi. Jadi di sini tuh lebih masyarakat tuh kayak udah nggak mau keluar gitu, soalnya udah nggak mau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Jadi kayak lebih takut aja dari sebelum-sebelumnya, apalagi yang dengan jumlah orang yang meninggal itu juga udah banyak. Jadi di sini tetap pemilihan perilakunya konsumen itu tetap pilih online, cuman hanya menyeluruh, bukan hanya satu hal, kedua hal yang seperti di fase 2. Jadi kayak udah kepentingan kebutuhan penting itu udah semuanya tuh sudah serba online kayak gitu. Jadi pada fase 3 ini juga
si konsumen tuh udah nggak lagi sensitif pada harga. Jadi mau harga semahal apapun, kalau itu memang penting bagi konsumen ya udah dibeli. Soalnya dengan memang kebutuhan seperti ini juga, dengan keadaan seperti ini juga, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu perubahan pasar pada pelaku pasar. Nah, dimana di sini itu para pelaku pasar tuh juga bisa mengalami penurunan pendapatan, juga bisa mengalami peningkatan pendapatan. Nah, peningkatan ini bisa didapatkan dari perusahaan atau usaha yang atau pelaku pasar yang bergerak di bidang kayak obat-obatan, terus penjual masker dan lain-lain sebagainya yang emang benar-benar dibutuhkan untuk saat ini. Jadi itu meningkatkan lah bagi mereka. Tapi penurunannya tuh kayak kalau yang penurunan itu kayak apa ya? Kayak di UKM, soalnya kan UKM itu kan masyarakat hidup berkembang juga. Jadi kalau masyarakatnya nggak ada yang ikut membantu ya nggak bisa seperti itu. Jadi belum besar kan, jadi lebih membutuhkan dorongan dari masyarakat juga. Terus selanjutnya itu lebih aktif dalam mempromosikan produknya. Ini dapat dilihat dari beberapa pelaku pasar yang gencar-gencarnya mempromosikan semua produknya. Jadi apa yang dipunya apa yang perusahaan punya itu dipromosikan semuanya. Seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu yang terakhir lebih aktif dalam menciptakan produk dan menginovasi produk. Jadi banyak sekali di mana sekarang tuh kayak banyak hand sanitizer yang merek-merek baru. Jadi kan itu menandakan bahwa mereka pelaku pasar tuh lebih aktif menciptakan produk, terus menginovasi produk, di mana produk yang awalnya itu biasa aja dan diinovasi sedemikian rupa akhirnya dibutuhkan dan akhirnya memikat konsumen. Selanjutnya yaitu apabila saya menjadi pelaku bisnis, apa sih yang akan saya lakukan dengan keadaan yang seperti ini. Jadi yang saya lakukan yaitu yang pertama, yang pasti yang saya lakukan yaitu memanfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran. Jadi apapun produk yang saya punya, saya akan menggunakan sosial media apapun itu untuk mempromosikan produk saya atau memasarkan produk saya. Selain itu, produk juga akan saya inovasi sedemikian rupa agar lebih menarik konsumen. Hanya yaitu memastikan cash flow terjaga dengan sehat, merencanakan ulang pendapatan dan anggaran biaya. Nah, di sini maksudnya tuh kita rencanakan ulang lagi yang awalnya udah matang ini, tapi karena perubahan dan keadaan ini kita harus menyesuaikan. Terus selanjutnya yaitu selalu memonitor bisnis supaya bisa mengetahui perkembangan bisnis itu apa aja yang ada dan harus bagaimana. Dan yang terakhir yaitu selalu memperhatikan stok barang. Nah, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.